Jadi kalau udah diinepin 1 malam, dipotong itu dia pinggirnya ini nggak ambiar lagi, nggak yang gompal-gompal ya. Prok prok prok, wow wow wow, apakah bagus isinya? Wow, bagus ya sahabatku, kuning telurnya ada di tengah. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Enggak lama lagi kita mau merayakan festival mooncake. Kali ini aku mau membuat mooncake yang simple. Dan resepnya aku dapatkan dari teman baik aku, Eng Lai Sui. Cara bikinnya cukup mudah dan rasanya juga enak banget. Semua orang pasti bisa membuatnya. Gimana caranya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya punya Eng Lai Sui. Untuk bahan kulitnya di sini ada 350 gram terigu protein tinggi, 150 gram tepung terigu serbaguna, 10 gram susu bubuk, 350 gram golden syrup khusus untuk mooncake, 100 gram minyak goreng, 1/4 sendok teh bubuk ki, nanti akan dicampur dengan 1 sendok teh air, jadi jumlahnya 1 sendok teh air abu, 1/4 sendok teh soda kue, dan 1 butir kuning telur. Pertama-tama aku mau campurkan air ke bubuk air ki-nya. Kita akan aduk rata. Untuk kalian yang tanya air ki ini seperti apa, ini aku beli, dia datangnya bulat kayak gini, kayak bola, dan berat banget. Ini ada sekitar 400 gram dan keras banget kayak batu. Ini akan diserut menggunakan pisau, lalu akan dicampurkan dengan air seperti ini. Jangan kebanyakan ya, karena kalau kebanyakan akan pahit. Ini adalah minyak goreng, kita akan pindahkan. Ini aku gunakan olive oil ya sahabatku. Kalian bisa gunakan minyak goreng apa saja. Minyak goreng ini akan kita campurkan dengan air ki tadi atau air abu yang sudah kita larutkan dengan air. Kemudian kita masukkan soda kue, lalu kita aduk rata. Setelah diaduk rata, dia berubah jadi seperti ini ya sahabatku, jadi putih. Selanjutnya akan kita campurkan dengan golden syrup. Kemudian akan kita aduk rata. Sejujurnya aku jarang sekali membuat mooncake ya sahabatku. Jadi ini kita sama-sama belajar. Kalau hasilnya kurang sempurna mohon dimaafkan. Ini akan kita aduk sampai tercampur dengan baik. Sejujurnya aku sudah pernah membuat mooncake, sudah pernah aku posting videonya. Tapi mungkin sebagian kalian agak malas cari video yang udah terlalu lama. Kalian bisa gunakan resep di video ini. Sama aja dengan video yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan masukkan kuning telur. Harusnya tadi ya sahabatku, bareng-bareng gitu masuknya. Hanya saja karena memang aku lupa, jadi urutannya acak kadut. Nggak apa-apa deh. Dan ini nggak ada salah kok ya. Kita aduk lagi sampai tercampur dengan baik. Sudah tercampur dengan baik kuning telurnya. Jadi setelah kuning telur masuk, adonannya berubah ya sahabatku. Dia jadi kayak nyatu gitu ya. Kalau sebelumnya dia kayak memisahkan diri gitu. Jadi penting banget kuning telurnya nggak boleh di skip. Selanjutnya kita mau campurkan tepung terigu. Kita masukkan aja ke dalam ayakan. Kita tambahkan dengan susu bubuk. Lalu kita aduk hingga rata. Jadi kalau kita campurkan bahan kering, penting banget supaya digabung jadi satu dulu, supaya lebih gampang untuk menyatukannya nanti ketika dimasukkan bahan basah. Sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya kita memasukkan bahan golden syrup, kuning telur, dan lain-lain yang sudah kita aduk rata tadi. Kemudian ini akan kita aduk rata. Ini terlihat seperti agak kering gitu. Ini nggak apa-apa ya sahabatku. Ini hanya perlu diaduk aja sampai nanti dia menjadi kalis.
atau dia menjadi licin. Jangan ditambahin dengan air ya, nanti malah nggak bisa dibentuk. Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjutkan mengulennya menggunakan tangan. Kita mau bilas sarung tangan dulu. Supaya gampang mengulennya, kita gunakan sarung tangan latex seperti ini. Pastikan sebelumnya dicuci dulu ya sarung tangannya. Kebiasaan aku kalau mengulen adonan, suka aku tonjok-tonjok kayak gini nih sahabatku. Khususnya adonan yang aku ulen di dalam mangkok. Ini ulennya nggak usah terlalu lama. Cukup sampai licin aja, sampai semua bahan tercampur dengan rata, tidak ada lagi tepung yang terperangkap. Ini lumayan nih sahabatku untuk membesarkan bicep. Lihat, dia terlihat begitu licin dan lembut. Kita taruh lagi ke dalam mangkok ini. Kita tutup menggunakan plastik dan akan kita simpan di dalam chiller selama 3 jam. Selanjutnya kita akan merebus kacang merah. Kacang merah ini sudah aku rendam selama 6 jam. Kita masukkan air sebanyak 1 liter. Tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Kita akan mempresto kacang merah ini menggunakan presto dari Idealife. Ini tipenya IL707. Kapasitasnya 7 liter. Ini bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Dan kita akan merebus selama 10 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Selanjutnya kita mau lihat seperti apa kacang merahnya. Kacang merah ini sudah aku presto selama 10 menit dan sudah dibiarkan kurang lebih selama 20 menit tuh ya. Jadi cukup di presto 10 menit aja, dijamin empuk dan lembut sekali. Selanjutnya kita mau pindahkan kacang merah yang sudah lembut ini ke dalam mangkok besar. Ini kalau dibikin es kacang merah udah sedep banget ya sahabatku. Udah lembut banget. Selanjutnya kita akan menghaluskan menggunakan hand blender. Sebentar aja udah halus nih kacang setengah kilo. Untuk bahan isiannya di sini ada 500 gram kacang merah yang sudah di blender. Jadi mentahnya ya yang 500 gram. 350 gram gula pasir, 150 ml minyak goreng, 125 gram maltos, 50 gram margarin, 1 sendok teh vanila ekstrak, 15 gram tepung tapioka, 35 ml air untuk melarutkan tapiokanya, dan 50 gram tepung ketan. Kacang merah yang sudah kita haluskan, kita masukkan lagi ke dalam wajan. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai dia asat ya. Kita masukkan gula pasir, vanila ekstrak, kita masukkan juga supaya harum. Kita aduk-aduk rata. Langsung saja kita masukkan minyak goreng. Pastikan minyak goreng yang baru ya, jangan bekas goreng ikan. Kita aduk rata dan dimasak menggunakan api kecil. Ini wajib diaduk terus ya, jangan berhenti. Karena kalau sering berhenti bakal gosong di bagian bawah. Supaya lebih sedap, aku kasih sedikit garam. Ini sekitar 3 gram. Sudah sedikit mengental, selanjutnya kita mau masukkan maltos. Ini adalah maltos sahabatku. Kita aduk lagi hingga merata. Sekalian aja kita masukkan tepung tapioka.
Kita larutkan terlebih dulu menggunakan air. Fungsi dari menambahkan larutan tapioka ini supaya isiannya ini nggak mudah ambiar. Nanti ketika dibentuk dia akan ngikut dan mudah dibentuk ya, nggak mudah pecah. Dia menjadi lebih kenyal. Kita masak lagi sampai dia mengental kembali. Jadi masukkan bahan-bahannya ini harus secara bertahap ya sahabatku. Kalau tidak nanti bakal gagal isian mooncake-nya ini. Berikutnya kita masukkan tepung ketan. Kalau tepung ketan ini nggak usah dicampurkan dengan air sahabatku, karena dia tidak akan menggumpal. Sambil diaduk-aduk aja. Begitu tepung ketannya masuk, dia akan mengeras. Jadi jangan tunggu terlalu kental ya, baru masukin tepung ketannya. Dan tahap terakhir kita akan masukkan margarin. Dengan menambahkan margarin ke dalam isian tausa ini, isian tausanya ini menjadi lebih wangi. Dan dia mengkilap jadi cakep nantinya. Lihat sahabatku, setelah margarin masuk, isian tausanya menjadi licin, mengkilap dan wangi. Dan isian tausanya sudah matang. Kita akan pindahkan isi tausanya ini ke dalam wadah lain supaya dia dingin. Nanti ketika dia sudah turun suhunya, dia akan mengeras dan bisa dibentuk. Selanjutnya kita mau pisahkan kuning telur asin. Ini kondisi telur asinnya masih mentah ya sahabatku. Kita akan pisahkan kuning dari putihnya. Dan ini adalah yang terakhir. Apakah dia bagus? Wow, semuanya bagus banget telur asinnya sahabatku. Ini aku belinya semuanya tuh sebanyak 15 butir. Putih telurnya ini jangan dibuang ya sahabatku. Ini masih bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan. Selanjutnya kita akan mencuci kuning telur ini. Jadi dia tidak boleh ada putih telurnya ya sahabatku. Harus dicuci satu persatu sampai bersih, sampai memisahkan kulit ari pada kuning telurnya ini. Kita akan lakukan sampai semua kuning telur ini tercuci bersih. Sudah selesai kita mencuci kuning telurnya. Selanjutnya kita akan panggang kuning telurnya ini. Kita taruh di baking paper seperti ini. Ini akan kita panggang sekitar 10 menit dengan api 200 derajat Celcius, api atas bawah. Kuning telurnya ini wajib dipanggang ya sahabatku, tidak boleh dibungkus mentah-mentah. Nanti kuenya nggak enak. Kita akan panggang kuning telurnya ini kurang lebih selama 10 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius. Dan aku memanggang menggunakan oven dari Idealife. Ini kapasitasnya 35 liter, tipenya MO3501. Lihat, kuning telur yang dipanggang ini, dia mengeluarkan minyak, aroma wanginya pun keluar, dan ini sudah matang. Selanjutnya kita mau timbang isian tausanya dengan masing-masing seberat 60 gram per buahnya. Kita bulat-bulatkan dulu seperti ini, kemudian kita sisihkan. Jadi ini aku timbang seberat 60 gram, sebetulnya kita membutuhkan isiannya seberat 80 gram. Nanti akan ditambahkan dengan kuning telur asin yang seberat 20 gram, maka totalnya menjadi 80 gram. Kita akan keluarkan kuning telur asinnya. Lihat. Ini harum sekali dan sudah matang. Ini adalah adonan yang sudah kita istirahatkan selama 3 jam di dalam chiller. Kita akan ambil adonannya ini dan akan kita timbang seberat 70 gram. Kita sisihkan dulu. Jadi ceritanya nanti total berat mooncake per buahnya seberat 150 gram. Ditambah dengan kulitnya ini.
Adonan kulitnya ternyata hanya dapat 14 buah, sahabatku. Kuning telurnya sudah dingin. Sekarang kita akan timbang berat kuning telurnya. Ditambah dengan 60 gram. Berarti kita harus tambah dengan isian tausanya sehingga beratnya menjadi 80 gram. Kemudian kuning telur ini akan kita taruh di tengah, lalu akan kita bungkus. Seperti ini ya, sahabatku. Jadi kalau yang sudah lihai seperti aku, bisa membungkus dengan rapi hanya menggunakan satu tangan. Kita sisihkan dulu. Dan sudah selesai aku membungkus isiannya. Sekarang kita akan gabungkan bagian luar dan bagian isiannya. Ini kita bikin seperti ini. Seperti membuat pempek kapal selam. Tapi ini pastikan bikinnya tuh sama tebal gitu ya, sahabatku. Jadi kira-kira luarnya nih harus dipencet sampai tipisnya nih sama. Jangan ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian kita ambil isiannya, lalu kita akan bungkus. Pastikan semuanya tercoating dengan baik, tidak ada bagian yang bocor. Kemudian ini akan kita ovalkan seperti ini. Lalu kita balurkan dengan tepung terigu. Sama kayak bikin pempek kapal selam ya, sahabatku. Cetakannya kita kasih tepung juga supaya nanti nggak menempel. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Lalu kita akan mencetaknya di sini. Ditekan seperti ini. Pastikan menekannya agak kuat gitu ya, sampai dia betul-betul padat mengisi seluruh ruangan cetakannya. Seperti itu. Setiap kali kita membungkus, cetakannya pastikan diulangin bedakinnya ya. Dan lagi-lagi kulitnya nih pastikan kita memencetnya sama tebalnya. Dan kita bikin agak lebar, kira-kira melebihi dari isiannya. Kemudian akan kita tutup. Setelah itu akan kita ovalkan seperti ini. Kemudian kita taburkan dengan tepung terigu. Kenapa harus diovalkan? Kalau tidak diovalkan dia nggak muat ke dalam cetakannya. Nah, pada waktu masuknya kita harus tekan-tekan seperti ini. Lalu dengan jari kita pegang di sininya supaya nggak jatuh sebelum nyampe ke nampan atau ke tray. Lalu kita tekan agak gini ya, deng 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 gini. Baru kita pencet. Cakep kan ikan koinya? Ini bunga teratai. Kali ini kita akan menggunakan cetakan yang segi. Pastikan setiap sudutnya terisi penuh ya, sahabatku. Kita dorong-dorong dulu ke tengah supaya enggak kegencet ke pinggir. Pastikan sudut-sudutnya ini keisi penuh, gunakan 2 jempolmu. Bagus banget kan, sahabatku? Sudah selesai kita mencetaknya. Kita mau campurkan kuning telur dan susu cair. Ini aku gunakan 4 butir kuning telur dan 100 ml susu cairnya. Kita aduk hingga rata. Kita akan panggang kuenya. Ini ovennya sudah aku panaskan ya sebelumnya. Kue ini akan dipanggang di rak yang paling bawah dengan suhu 160 derajat Celcius selama 5 menit. Dan aku memanggang menggunakan oven terbaru dari Idealife. Ini namanya multifunction oven.
Dengan tipe MO3801, ini canggih banget. Semua adjustmentnya tuh sudah digital. Jadi kamu nggak perlu putar-putar, ini cukup dipencet-pencet aja. Semuanya sudah touchscreen. Sudah 5 menit kita memanggangnya, akan kita keluarkan sebentar. Kemudian akan kita oles dengan kuning telur yang sudah kita kocok dengan susu cair. Pastikan kita menggunakan kuas yang sangat lembut supaya bentuk kuenya tidak jadi jelek. Kita akan olesin sampai ke seluruh permukaan kue ya. Nggak apa-apa bagian bawahnya agak menggenang. Nanti setelah mateng bisa kita rapikan. Sudah selesai kita mengolesnya, kita akan kembalikan ke dalam oven. Kali ini akan kita panggang selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat. Yang kotak juga sama, kita akan oleskan ke seluruh permukaan kuenya supaya semuanya jadi bagus ya. Pastikan setelah kita keluarkan dari oven tidak langsung dioles. Kita turunkan dulu suhunya sebentar, sekitar 2-3 menit baru kita oles supaya hasil olesannya nih mulus gitu. Sudah selesai kita mengolesnya dan akan kita kembalikan lagi ke dalam oven. Kita akan panggang selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat Celcius. Sudah 20 menit kita memanggangnya dan ini sudah mateng. Sudah 20 menit kita memanggangnya. Kita mau angkat. Wow. Harum banget, warnanya juga bagus sekali. Selanjutnya kita akan rapikan bagian pinggiran bawahnya. Ini kan kurang rapih ya. Kalau untuk dijual ini harus digunting supaya tidak terlihat belepotan gitu ya. Makanya kalau kita beli kue yang udah jadi, itu bentuknya kayak yang bagus gitu ya, kayak yang perfect. Itu sudah dipotong seperti ini. Kita taruh lagi di cooling rack seperti ini supaya dia benar-benar dingin. Biasanya ini lebih baik dipotong keesokan harinya supaya dia lebih ngeset dan kulitnya lebih berminyak dan tidak mudah pecah. Sahabatku, ini sudah 1 malam aku istirahatkan. Jadi kemarin waktu aku bikin itu sudah di sore hari dan sekarang ini sudah di pagi hari keesokan harinya. Nah sekarang kita mau potong, kita mau lihat seperti apa isi dalamnya. Kita mau ambil. Jadi kalau udah diinepin 1 malam, dipotong itu dia pinggirnya nih nggak ambiar lagi, nggak yang gompal-gompal ya. Prok, prok, prok. Wow, wow, wow. Apakah bagus isinya? Wow, bagus ya sahabatku. Kuning telurnya ada di tengah. Walaupun satu ini kuning telurnya enggak yang terlalu merah. Pengennya kuning telurnya tuh lebih merah lagi. Tapi ini bukan salah kuenya. Dan kita mau potong satu lagi. Ini yang motif bunga. Seperti ini. Lagi-lagi ya, ini ternyata kuning telurnya nggak terlalu merah ya, tapi bentuknya sudah sempurna. Kita mau taruh di piring. Ini yang motif bunga. Sekarang kita mau mencobanya.
Dan menurut aku ini adalah resep mooncake yang paling basic, yang paling gampang dibuat, dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Kita mau coba. Kita potong jadi 4 aja ya. Yang namanya makan kue mahal itu kan harus dengan slay gitu ya. Jangan langsung dimaruk-marukin. Kok maruk-marukin sih? Jangan langsung dihap gitu. Tuh ya. Mari kita makan. Kepenuhan mulut aku, tapi aku menikmati proses mengunyah. Ditambah dengan secangkir kopi pahit. Nikmat banget. Jadi mooncake ini cukup simpel ya. Isinya tuh hanya tausa dan kuning telur asin. Jadi perpaduan antara rasa manis dan asin itu ternyata membuat kue ini menjadi punya cita rasa yang berbeda. Kita potong lagi deh, biar nggak kayak tadi ya. Jadi tadi aku pikirkan bisa satu hap ya. Ternyata begitu dia mendarat di mulut mungil aku, langsung aku nggak bisa berkata-kata. Dan satu hal lagi, khusus untuk sahabat muslim aku, yang terkadang kan ada keraguan ya kalau mau beli mooncake. Kadang-kadang tuh kita tidak tahu kalau yang impor atau yang bikinan orang-orang yang nggak kita kenal. Ada yang bilang kan ada yang mengandung lard atau lemak babi. Nah kalau kalian bisa bikin sendiri kan aman sentosa gitu ya. Bikin. Jangan bilang aku kalau mager. Bikin ya.